Kenapa? Banyak orang tidak menyadari sifat asli ini, bahwa dia sangat berhajat kepada Allah. Kalaupun dia katakan kita sangat berhajat kepada Allah, itu cuma terlintas hanya lewat di lidah saja dan tidak sampai menyentuh hatinya. Lakin hadzal ittirar yakhfi ala ghalibin nas. Akan tetapi sifat ittirar ini sangat berhajat, sangat membutuhkan kepada Allah. Sifat kefakiran ini yakhfi, ini samar, tidak kelihatan oleh ghalibin nas, oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu tidak merasakan, tidak menyaksikan bahwa sifat asli dia itu adalah ketergantungan, keberhajatan kepada Allah. Ini samar bagi kebanyakan masyarakat. Bayangfaluna anhu. Bahkan bukan samar saja, yang faluna anhu, mereka bahkan lupa daripada sifat aslinya, yaitu ittirar, sangat membutuhkan Allah. Jadi sifat asli ini akan samar bagi kebanyakan masyarakat, kebanyakan manusia, dan mereka lupa dari sifat asli ini apabila damat alaihim sihhatu abdanihim, apabila senantiasa badan mereka itu sehat dan senantiasa harta mereka masih banyak. Jadi ketika badan mereka sehat, harta mereka banyak, maka ketika itu tidak kelihatan keberhajatan dia kepada Allah, keberhajatan dia kepada Allah. Sama juga seperti seperti harimau. Harimau misalnya dia dilatih dari kecil. Sebenarnya sifat asli harimau itu, sifat asli harimau itu kejam, kan? Sifat asli harimau itu sebenarnya kejam, sadis harimau. Walaupun dia dilatih sejak kecil, dia dipelihara sejak kecil, semua kebutuhannya dipenuhi. Jadi insting sifat dasar harimau itu tidak akan hilang. Cuman sifat dasar itu seperti tidak disadari oleh harimau karena belum dalam kondisi terdesak. Ya? Coba misalnya kalau sampai seminggu dia sudah besar, dia selama ini jinak dengan orang-orang sekitar. Coba kalau seminggu dia tidak diberi makan, maka insting harimau dia, insting asli harimau dia itu akan muncul. Ya, dia akan menerkam siapa saja ada di sekitar dia. Seperti itu juga manusia. Dia sifat asli manusia itu sangat berhajat kepada Allah. Cuman itu tidak kelihatan, tidak dirasakan oleh manusia apabila badan mereka selalu sehat, harta mereka pun selalu banyak, tidak pernah kekurangan. Sehingga ketika itu mereka tidak menyaksikan sifat asli mereka, bahkan mereka tidak menyaksikan Tuhan mereka. Jadi karena Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Allah tidak biarkan hamba-hambanya terlena dalam kesehatan dan banyak hartanya, sehingga dia tidak menyaksikan sifat aslinya, lupa dia akan sifat aslinya, bahkan dia lupa akan Tuhannya. Fayuridu alaihim asbabul ittirar, maka Allah datangkan kepada mereka sebab-sebab sehingga mereka ittirar, sebab-sebab sehingga mereka merasa sangat membutuhkan Allah. Untuk apa Allah datangkan sebab-sebab ini? Supaya demikian itu akan mengingatkan mereka bahwa sifat asli mereka itu ittirar dan fakir, sangat berhajat kepada Allah. Dimana hal ini seperti yang pengarang katakan, yaitu wawurudul asbab, sifat asli engkau itu adalah fakir, tetapi kenapa tidak kelihatan? Ya tidak kelihatan karena selama ini dia sehat, banyak harta. Wawurudul asbab, dan datangnya sebab-sebab ittirar, sebab-sebab sangat berhajat kepada Allah. Apa sebab-sebab itu? Yaitu umur qahriyah, yaitu perkara-perkara qahriyah yang memaksa, perkara-perkara yang tidak bisa dia elakkan, perkara-perkara yang tidak bisa dia hindari. Kepada siapapun dia minta tolong, tidak ada siapapun yang bisa mengangkat musibah yang menimpa dia.
Jadi ini perkara-perkara qahriyah, perkara-perkara memaksa. Artinya ketika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Ya, harta dia tidak bisa membantu, keluarga tidak bisa membantu, jabatan juga tidak bisa membantu. Apa itu sebab-sebab ihtirar? Yaitu perkara-perkara qahriyah, perkara-perkara yang memaksa, yang tidak mampu dia tolak. Apa itu? Yaitu mimaratin, yaitu berupa sakit. Banyak orang kaya, orang dengan dia orang terpandang segala macam, tapi ketika ditimpakan penyakit, tidak ada hartanya itu yang bisa menolong dia. Sudah pulang pergi Malaysia, sudah pergi ke Singapura, yang bahkan sudah sampai ke Amerika. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakit dia. Itu perkara qahriyah, perkara yang akan memaksa dia. Memaksa dia artinya perkara yang tidak bisa, tidak ada satupun yang bisa diandalkan untuk menolak perkara itu. Karena itu datangnya dari sifat Allah, dari asma Allah Al-Qahar, Maha Perkasa. Maha Perkasa artinya bila Allah sudah berkehendak, Maha Perkasa artinya kehendaknya itu tidak bisa, kehendaknya itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalang. Jadi ketika ditimpakan penyakit, hartanya tidak bisa memberikan kesembuhan untuk dia, berupa sakit, wajah, dan berupa kelaparan. Ada masa di mana ketika kebutuhan pokok itu menjadi langka. Ketika kebutuhan pokok itu menjadi langka, maka harta yang dia punya itu tidak ada artinya. Ketika kebutuhan pokok menjadi langka, semua orang, masing-masing orang itu akan membuat stok untuk kebutuhan pokok dia. Ketika itu uang untuk apa uang? Oh, saya adalah pejabat tinggi negara. Siapa yang tidak tahu kau pejabat tinggi negara? Tapi hanya belum berleh. Jadi ketika kelaparan, jabatan dia, teman dia, bahkan teman sendiri pun tidak bisa menolong karena teman dia juga butuh. Wa'atasin dan kehausan. Itu ada cerita-cerita seperti itu. Ada orang kaya, orang yang sangat kaya, raja dia. Kemudian ditanya oleh orang, kalau seandainya engkau terjebak di padang pasir dalam kondisi sangat haus, tahu-tahu ada orang bawa air, berapa kira-kira engkau mau beli air itu? Ya harga yang normal berapa? Kalau seandainya tidak mau dia jual, akan dia jual dengan setengah daripada kekayaan engkau dan kerajaan engkau. Apa mau engkau beli? Aku beli. Kalau seandainya baru mau dia jual dengan harganya adalah seluruh kekayaan dan kerajaan engkau, apa mau engkau beli? Aku beli. Kalau tidak dia jual bagaimana? Mekepupeh kan? Dalam kondisi seperti itu orang kehausan, dan tidak ada satupun yang bisa menghilangkan, bisa membantu dia untuk keluar dari kondisi haus itu. Dan perkara-perkara yang memaksa itu bisa juga berupa hari, berupa kepanasan, wabardin, dan kedinginan, dan selain demikian. Jadi ada satu masa di mana manusia itu sudah melampaui batas dan Allah masih sayang kepada dia. Maka Allah datangkan kepada dia sebab-sebab yang membuat dia ittirar, sangat membutuhkan Allah. Apa sebab-sebab yang membuat dia sangat membutuhkan Allah? Yaitu perkara-perkara yang tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menghilangkan perkara-perkara itu selain Allah. Nah, itulah perkara-perkara qahriyah. Ketika ditimpa musibah, bencana alam, mukupupeng, yang hanya bisa membantu adalah Allah. Jadi datangnya sebab-sebab ini itu bukan tanpa pengetahuan Allah, dan tidak lepas daripada hikmah kebijaksanaan Allah. Datangnya sebab-sebab ini mudzakkiratul laka bima khafiya 'alaika minha. Datangnya sebab-sebab yang membuat engkau sangat membutuhkan Allah, yaitu perkara-perkara qahriyah, perkara-perkara yang maksud tadi,
Datangnya sebab-sebab itu mengingatkan bagi engkau bagi sesuatu yang selama ini khafiya alaika, sesuatu yang selama ini samar bagi engkau, sesuatu yang selama ini tidak engkau sadari, yaitu faqah wal ittirar, yaitu sifat asli engkau, yaitu fakir wal ittirar, dan sangat membutuhkan Allah. Ini dalam kondisi seperti orang tertimpa penyakit macam-macam, adalah penyakit stroke. Jadi ketika sudah kena stroke dan berobat ke sana kemari tidak sembuh, kemana lagi dia akan mengadu? Paling dia mengadu kepada Allah. Selama ini dia sehat, selama ini dia memegang harta yang dia punya. Ketika stroke, tidak ada guna harta, tidak ada guna jabatan dan lain sebagainya. Ketika itu baru dia mengadu kepada baru mengadu ke Allah. Jadi Allah mendatangkan penyakit itu kenapa? Tujuannya adalah, hikmahnya adalah untuk mengingatkan, karena lebihnya sering ghaflah, sering lupa kepada Allah. Bahkan bukan lupa, Allah sudah majhul, Allah sudah tidak dikenal dalam hati dia. Jadi Allah datangkan sebab-sebab itu agar kemudian dia kenal dirinya itu iktirar, sangat membutuhkan Allah. Dengan dia mengenal dia iktirar, sangat membutuhkan Allah. Dengan begitu dia kenal Allah. Kenal Allah bagaimana? Kalau begitu selama ini, pada hakikatnya Al-Ghani, yang maha kaya, yang tidak membutuhkan siapapun selain dirinya. Yang maha kaya itu hanya Allah. Sedangkan dia sendiri yang fakir, dia itu sangat butuh kepada Allah.